Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-temanku para pejuang NIP di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya. Pada video ini kita akan membahas salah satu materi TIU, yaitu tentang hitung dasar matematika. Tetapi sebelum kita memulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan meledak. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke pembahasan soal nomor 1. Baik, soal yang pertama, jika X sama dengan 3214 dikurangi 3214 per 2 dan Y sama dengan 3214 per 2, maka titik-titik A, X kurang dari Y, B, X lebih besar dari Y, C, X sama dengan Y, D, X kuadrat sama dengan Y, dan E, X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Untuk soal nomor 1 ini kita lihat ya teman-teman, ada angka yang sama. Kita lihat di sini 3214, di sini juga ada 3214, dan di sini juga ada 3214. Nah, angka ini kita ganti dengan angka lain. Kita anggap saja angka 4. Berarti X sama dengan 4 per 4 dibagi 2 dan Y sama dengan 4 per 2. Lalu kita hitung hasilnya. 4 dikurangi 4 per 2 itu 2. 4 per 2 sama dengan 2. Nah, di sini kelihatan lebih besar mana? 4 dikurangi 2 atau 2? Jawabannya adalah sama saja, karena 4 dikurangi 2 itu adalah 2 dan ini 2. Berarti sama ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah X sama dengan Y. Soal yang nomor 2, jika P sama dengan 314 dikurangi 314 per 4 dan Q sama dengan 314 per 4, maka titik-titik A, P kurang dari Q, P lebih kecil dari Q, B, P lebih besar dari Q, C, 2P sama dengan Q kuadrat, D, P sama dengan 2Q, dan E, P sama dengan Q. Untuk soal nomor 2 ini hampir sama dengan yang nomor 1 tadi. Ada beberapa angka yang sama. Di sini yang sama itu ada 314 dan juga angka 4. Nah, di sini kita ibaratkan saja 314 ini kita anggap saja angka 8 ya. Jadi 314-nya kita ganti dengan angka 8 semua. Jadinya P sama dengan 8 dikurangi 8 per 4 dan Q 8 dibagi 4. Lalu kita hitung hasilnya, apakah hasilnya P dan Q itu sama atau lebih besar P atau lebih besar yang Q. Yang P, 8 dikurangi 8 per 4, 8 dikurangi 8 per 4 itu 8 dibagi 4 sama dengan 2, hasilnya sama dengan 6. Sedangkan yang Q, 8 dibagi 4 hasilnya 2. Nah, di sini ketemu P nya adalah 6 dan Q adalah 2. Lebih besar mana? Berarti lebih besar yang P. Jadi jawabannya adalah P lebih besar dari Q. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Hasil dari 0,75 ditambah 1 per 4 dikurangi 25% sama dengan titik-titik. A 75%, B 0,50, C 0,35, D 25%, dan E 0. Oke, untuk soal yang ini kita lihat teman-teman, di sini ada angka 25% dan 1 per 4. Nah, ini adalah angka umum ya, angka unik yang harus teman-teman hafal. 25% itu sama dengan 1 per 4. Teman-teman lihat di tabel ini. Berarti 0,75 ditambah 1 per 4 dikurangi 25% itu sama dengan 1 per 4. Nah, di sini teman-teman pasti sudah tahu jawabannya ya. 0,75 masih tetap 0,75. Nah,
1/4 dikurangi 1/4 sama dengan habis 0. Berarti jawabannya adalah 0,75. Tapi dalam opsi jawabannya tidak ada 0,75. Nah, kita lihat 0,75 itu sama dengan 75/100. Berarti dia sama dengan 75%. Jadi jawabannya ada di opsi yang A, 75%. Oh ya teman-teman, ada satu tips dari saya untuk memudahkan teman-teman mengerjakan soal hitung cepat matematika. Teman-teman ada baiknya menghafalkan angka-angka penting yang ada di tabel berikut ini. Angka-angka ini sering sekali keluar. Sebagai contoh, tadi ada 25% itu sama dengan 1/4. Jadi teman-teman ketika ada soal 25%, teman-teman akan langsung tahu, oh ini 1/4. Jadi itu akan lebih mempermudah dan mempersingkat teman-teman dalam mengerjakan soal. Karena dalam mengerjakan tes CPNS itu juga kita dituntut untuk bisa mengerjakan dalam waktu cepat dan juga tepat. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Hasil perkalian 8 1/3% kali 3,612 adalah titik-titik. A 0,301, B 0,310, C 0,311, D 0,324 dan E 0,366. Oke, kita lihat di sini 8 1/3% ini kita jadikan pecahan biasa dulu. 8 kali 3 24 ditambah 1 berarti 25. Berarti 25/3% kita kali 3,612. Nah, 25/3% ini sama saja dengan 25/3 dibagi, karena ini persen berarti dibagi 100 dikali 3,612. Sampai di sini jelas ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. 25/3 dibagi 100 ini kita jadikan bentuk perkalian. Karena ini per 100 berarti 25/3 dikali berapa? 1/100. Kemudian kita kalikan lagi dengan 3,612. Sampai di sini jelas? Oke, kita lanjutkan. Di sini kita bisa coret 25 dengan 100. 25-nya dapat 1, 100-nya dapat 4. Nah, ketemu udah 1 kali 1, 1, 3 kali 4, 12. Berarti 1/12 dikali 3,612. Selanjutnya 3,612 ini kita bagi dengan 12. Kita hitung dulu dengan cara, kalau saya waktu SD itu menyebutnya dengan cara porogapit ya. 3,612 dibagi 12. 3 dibagi 12 tidak bisa. Ngajak temannya yang belakang berarti 36. Karena ini ada koma, berarti harus menambah 0, 36 dibagi 12 sama dengan 3. 3 dikali 12 36. Kita kurangi 36 dikurangi 36 habis. Kita turunkan 1. 1 dibagi 12 tidak bisa. Harus terpaksa kita turunkan lagi angka 2. Nah, karena turun 2 kali, harus sampai turun 2 kali, maka di sini kita tambahkan 0. Nah, di sini ketemu teman-teman jawabannya. Tanpa harus menyelesaikan perhitungan ini, kita sudah tahu jawabannya. 0,30 itu hanya ada di opsi yang A, 0,301. Berarti otomatis jawabannya adalah yang A, 0,301. Kita tidak perlu menghitung sampai selesai karena kita butuh waktu yang cepat. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Hasil dari kurung buka 0,5 dikali 5 kuadrat kurung tutup ditambah kurung buka 2 kali 1/4 dikali 25% kurung tutup adalah titik-titik. A 19,255, B 17,725, C 16,625, D 12,625 dan E 6,265. Oke teman-teman, di sini ada beberapa angka penting yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kita lihat yang pertama dari awal dulu. 0,5
kita tulis berapa? 0,5 itu sama dengan 1/2, berarti kita tulis setengah dikali 5 kuadrat sama dengan 5 kali 5 25 ditambah 2 dikali 1/4 dikali, nah 25% seperti yang saya sebutkan tadi itu sama dengan 1/4. Setengah dikali 25 sama dengan 25/2 ditambah 2 kali 1/4 kali 1/4. Jawabannya 2/16. Sampai di sini jelas ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita harus menyamakan penyebutnya dulu. 2 dan 16 kita samakan jadi 16 semua. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 dikali 25 sama dengan 200 ditambah 2. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. 200 ditambah 2 sama dengan 202/16. Kalau sudah sampai sini, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menghitung dengan cara porogapit kalau istilah saya waktu SD. 202 kita bagi 16. 2 dibagi 16 nggak bisa, kita pinjam belakangnya jadi 20. 20 dibagi 16 sama dengan 1. 1 dikali 16, 16 kita kurangi. 0, 20 dikurangi 16 hasilnya 4. 4 dibagi 16 nggak bisa, karena nggak bisa kita turunkan 2 jadi 42. 42 kita bagi 16. 16 kalau dikalikan 2 itu 32, berarti itu yang paling mendekati. Berarti 42 dibagi 16 sama dengan 2. Nah, di sini sudah bisa kita temukan jawabannya. Kita lihat opsi antara opsi A, B, C, D, E. Yang ada unsur 12-nya adalah hanya opsi yang D. 12,625. Berarti inilah jawabannya tanpa harus kita menghitung sampai selesai. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jika x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 45 dan x ditambah y sama dengan 3, maka hasil perkalian x dan y adalah titik-titik. A 24, B 18, C 9, D min 9, dan E min 18. Nah, untuk soal yang ini kelihatannya agak membingungkan, agak rumit, tetapi sebenarnya ini cukup mudah kalau teman-teman masih hafal rumus waktu SMP. Kalau tidak salah, rumusnya begini: rumus x plus y kuadrat itu sama dengan x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat. Ini rumus yang umum ya, kalau tidak salah ini dulu pelajaran SMP. Nah, kita bisa menyelesaikan soal ini melalui rumus ini. Kita lihat dulu di sini. X plus y itu sama dengan berapa? 3. Berarti 3 kita masukkan. 3 kuadrat sama dengan, nah, x kuadrat dan plus y kuadrat ini kita taruh depan. X kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2xy. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi. 3 kuadrat sama dengan 3 kali 3 9 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Berapa di sini tadi datanya? 45. Berarti ini 45 ditambah 2xy. Berarti 9 sama dengan 45 ditambah 2xy. Lalu setelah ini kita pindah ruas. 9 dikurangi 45 sama dengan 2xy. Sampai di sini masih bisa dipahami? Oke, kita lanjut. 9 dikurangi 45 hasilnya min 36 sama dengan 2xy. Nah, pada soal tadi ditanyakan hasil perkalian x dan y, berarti x kali y sama dengan x, sama saja dengan xy. Nah, jadi kita bisa menyelesaikannya, kita bisa menyelesaikan soal ini melalui rumus yang tadi ya. Berarti kita pindah ruas dulu. Xy sama dengan
min 36 dibagi 2 sama dengan XY sama dengan min 36 dibagi 2 hasilnya min 18. Nah, ketemu hasilnya min 18 ada di opsi yang E. Oke, demikian tadi teman-teman pembahasan kita tentang materi TIU hitung cepat matematika. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan saya terus bersemangat memberikan informasi dan tips trik yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan juga bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan grup belajar kita, grup belajar CPNS gratis, silahkan teman-teman join di grup Telegram kita. Linknya sudah ada di deskripsi, tinggal klik dan otomatis teman-teman akan masuk grup. Semuanya gratis dan setiap hari insya Allah akan ada soal bagi teman-teman untuk teman-teman pelajari. Dan apabila ada saran dan masukan yang berguna bagi kemajuan channel ini, silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!